Halo Ibu Jita, perkenalkan nama saya Sherry Sarumah dari kelas 11 MIPA. Saya Dian Septia Gracia Barubo dari kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit informasi mengenai laju reaksi. Dan selamat mendengarkan. Saya akan menjelaskan mengenai definisi laju reaksi terlebih dahulu. Reaksi merupakan perubahan konsentrasi zat di satuan waktu. Konsentrasi di sini adalah polaritas yang dilambangkan dengan M besar. Perubahan konsentrasi itu pengurangan konsentrasi reaktan dan penambahan konsentrasi produk. Nah, pada grafik di samping ada dua garis. Yang pertama garis yang berwarna coklat yang dilambangkan dengan konsentrasi produk dan garis yang berwarna toska yang dilambangkan dengan konsentrasi reaktan. Nah, seiring bertambahnya waktu, maka konsentrasi produk akan semakin bertambah sedangkan konsentrasi reaktan akan menurun atau berkurang. Untuk faktor-faktor, terdapat 4 jenis faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi ini, jika zatnya ini berkonsentrasi lebih besar, mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel tersusun lebih rapat dibanding zat yang berkonsentrasi rendah. Partikel yang susunannya jauh lebih rapat tentu akan lebih sering, kemungkinan terjadinya reaksi semakin membesar. Yang kedua ada luas permukaan bidang sentuh, yaitu semakin besar permukaan bidang sentuh atau semakin lebarnya, tumbukan antar partikel semakin lebih sering terjadi dan reaksinya akan bekerja lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka energi gerak akan semakin bertambah dan tumbukan lebih sering terjadi. Waktu untuk bereaksi pun akan semakin cepat dan laju reaksi semakin besar. Kemudian yang terakhir ada katalis. Katalis merupakan zat yang dapat memperbesar laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Nah, katalis akan menurunkan energi pengaktifan atau energi aktivitasi dengan cara mengubah mekanisme reaksi, itu dengan menambah tahap-tahap reaksi. Contohnya saat pembuatan roti, ragi berfungsi sebagai katalis. Penambahan ragi akan membuat adonan roti lebih cepat kalis dan adonan akan lebih cepat mengembang. Nah, jenis-jenis katalis ini ada katalis homogen, yaitu katalis yang dapat bercampur secara homogen dengan zat reaksinya karena punya wujud yang sama. Kemudian katalis heterogen atau kebalikan dari homogen, yaitu reaksinya yang memiliki wujud beda. Kemudian katalis lain yang ada kata biokatalis berupa enzim dan autokatalis, zat hasil reaksi yang bertindak sebagai katalis. Kemudian ada istilah antikatalis, sifat yang berlawanan dengan katalis, yaitu dengan memperlambat suatu reaksi. Untuk materi kami ini, kami akan memaparkan sebuah fakta, yaitu penerapan faktor laju reaksi pada kayu yang digerus untuk pembuatan kertas. Ketika hendak membuat kertas, bahan utamanya atau kayu wajib kertas, dengan maksud dan tujuan yaitu untuk memperluas bidang sentuh, sehingga campurannya akan menjadi homogen dan reaksi akan terjadi dengan lebih cepat dan baik. Nah, kami telah melakukan dua percobaan. Percobaan pertama itu pengaruh suhu terhadap laju reaksi adem sari. Adapun alat dan bahan yang pertama air panas dan air dingin yang memiliki volume yang sama. Kemudian dua buah gelas yang diberi nama gelas D dan gelas S, dan 2 saset adem sari bubuk, kemudian stopwatch. Langkah-langkah yang pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas S dan tuangkan air dingin ke dalam gelas D. Kemudian tuangkan 1 saset adem sari pada gelas es dan hitung waktu untuk melarutkan adem sari dengan menggunakan stopwatch. Dan lakukan hal yang sama pada gelas D. Hal yang kami amati di sini adalah gelas mana yang melarutkan adem sari lebih cepat.
Nah, dari hasil percobaan, adem sari pada gelas es yang memiliki suhu yang tinggi lebih cepat larut daripada gelas D yang memiliki suhu yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Kemudian terjawab hal yang kami amati, gelas mana yang melalui adem sari lebih cepat, yaitu gelas es yang memiliki suhu yang tinggi. Untuk percobaan terakhir kami lakukan yaitu percobaan untuk melihat pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi balon. Yang pertama yaitu alat dan bahannya, yaitu 2 buah balon, 2 buah botol, cuka, sedah kue, sendok, air, dan juga stopwatch. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita perlu memasukkan cuka ke dalam botol D sebanyak 4 sendok dan pada botol A sebanyak 8 sendok. Lalu yang kedua, kita hanya perlu menuangkan air ke dalam botol D sebanyak 4 sendok. Lalu memasukkan soda kue ke dalam 2 buah balon. Lalu pasangkan ujung balon di bagian mulut botol, di mana soda kue diusahakan jangan masuk ke dalam botol. Lalu tumpahkan soda kue pada balon ke dalam botol secara bersamaan. Dan yang terakhir, kita akan menghitung waktu balon hingga mengembang dengan menggunakan stopwatch. Di sini hal yang diamati adalah botol mana yang lebih memiliki laju reaksi lebih cepat, atau yang mana yang membuat balon lebih cepat mengembang. Nah, dari percobaan ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah balon pada botol es itu mengembang lebih cepat dibandingkan dengan balon pada botol D, dikarenakan konsentrasi pada botol es itu lebih besar dibandingkan konsentrasi pada botol D, di mana cuka yang digunakan kepada botol es itu 2 kali lebih banyak dibandingkan pada botol D, yaitu 8 sendok, sedangkan pada botol D hanya berupa 4 sendok saja. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.